Peta konsep penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial dilihat dari sebab-sebabnya. Yang pertama, pertentangan norma kelompok dengan norma masyarakat. Yang kedua, pertentangan penyampaian pesan. Yang ketiga, proses sosialisasi kurang sempurna. Dilihat dari sikapnya, penyimpangan sosial terbagi menjadi dua, yaitu sikap positif dan negatif. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dilihat dari macamnya, penyimpangan sosial terbagi menjadi dua, berdasarkan sifat, yaitu bersifat positif dan negatif. Berdasarkan pelaku, yaitu penyimpangan individual, penyimpangan kelompok, dan penyimpangan campuran. Definisi penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, merupakan perilaku yang dianggap sebagian besar orang sebagai hal yang tercela di luar batas toleransi. Definisi penyimpangan sosial menurut para ahli. Menurut James van der Zanden, 1979, penyimpangan sosial adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Menurut Robert M. Z. Lawang, penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang itu. Menurut Bruce G. Cohen, penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang tidak akan berhasil menyesuaikan diri dengan masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Menurut Paul B. Horton, mengutarakan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Menurut Louis Corser, penyimpangan sosial adalah mengemukakan bahwa perilaku yang menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan sosial. Faktor subjektif. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri atau sifat pembawaan sejak lahir. Yang kedua, faktor objektif. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan. Penyimpangan sosial berdasarkan sifat. Penyimpangan bersifat positif. Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Contohnya, emansipasi wanita yang memunculkan wanita karir. Penyimpangan bersifat negatif. Penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk, seperti pencurian, perampokan, perkelahian, dan lain-lain. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial bersifat negatif. Penyimpangan primer atau primary deviation. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan untuk pertama kali. Penyimpangan sekunder atau secondary deviation. Penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang merupakan pengulangan dari penyimpangan sebelumnya. Penyimpangan sosial berdasarkan pelakunya. Penyimpangan individual. Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Contohnya, penyalahgunaan narkoba, perampokan, pelacuran, dan perusakan. Penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada norma kelompok yang bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Contohnya, sekelompok orang yang menyelundupkan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya. Penyimpangan campuran. Penyimpangan campuran adalah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu golongan yang memiliki organisasi yang rapi, sehingga individu atau kelompok di dalamnya taat dan tunduk kepada golongan dan mengabaikan norma masyarakat yang berlaku, misalnya tawuran.
Untuk berikutnya, kami tampilkan salah satu video bentuk penyimpangan sosial yang sedang marak terjadi di kalangan pelajar. Berikutnya, kami tampilkan cuplikan video wawancara kami dengan Ibu Dinda Rahma Fitriani. Menurut Ibu, faktor apa yang mempengaruhi para pelajar melakukan aksi tawuran? Fenomenanya saat ini adalah kenapa siswa SMA cenderung untuk melakukan tindakan anarkis ya, karena tawuran ini merupakan tindakan anarkis kekerasan di luar norma-norma yang pasti guru-guru tidak mungkin mengajarkan kekerasan ya. Yang pertama yang harus dilihat adalah kenapa mungkin kalau dilihat dari sisi internal, kita dari internalnya dulu. Yang pertamanya faktor keluarga itu sangat mempengaruhi, karena keluarga adalah kelompok kecil dari organisasi. Jadi organisasi terkecil dari konteks komunikasi adalah keluarga. Jadi ketika kita berada di keluarga dan keluarga sudah tidak memberikan norma-norma atau misalnya saya mengambil contoh, banyak sekarang orang tua yang fokusnya mencari uang, walaupun pada dasarnya uang itu akan dipergunakan untuk menyekolahkan kembali anaknya, tetapi orang tua melupakan bahwa ada sisi yang harus dipenuhi dalam tumbuh kembang si anak. Nah, hal ini adalah pola asuh, pola komunikasi, pola asuh, dan kuota kasih sayang orang tua ke anak itu harus terpenuhi. Ketika anak ini tidak mendapatkan perhatian dan tidak pernah berkomunikasi atau kurang berkomunikasi secara kondusif dengan orang tua, maka anak ini tidak akan merasa nyaman di lingkungan keluarga dan dia akan mencari kegiatan atau kenyamanan di luar. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa saat ini banyak mahasiswa atau mahasiswa yang melakukan kegiatan-kegiatan. Bagaimana menurut Ibu cara mengurangi terjadinya aksi tawuran di kalangan pelajar? Solusinya yang pertama, karena kita tadi berangkat dari keluarga, maka solusinya harus berangkat pula dari keluarga. Keluarga harus sadar betul akan kebutuhan anak, terutama anak zaman sekarang, ya. Karena anak zaman sekarang ini jauh lebih kritis, jauh lebih dinamis dibandingkan anak-anak pada zaman saya atau zaman-zaman sebelum kita. Jadi pola asuh orang tua, pola komunikasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak ketika misalnya anak tersebut mengalami permasalahan di luar lingkungan keluarga, nah itu harus diperbaharui caranya. Tidak bisa menggunakan tipe komunikasi koersif, atau misalnya ayah hanya bisa pokoknya kamu nggak boleh begini, tidak boleh. Pola komunikasi orang tua harus dirubah menjadi pola komunikasi persuasif. Orang tua harus sadar betul bahwa anaknya tidak hidup dan berkembang di eranya, tapi di era saat ini. Nah, setelah itu partisipasi keluarga tidak sampai di situ saja. Keluarga beserta guru terutama itu harus mengawal anak ini untuk mendapatkan lingkungan sosial dan pertemanan yang kondusif pula. Gitu. Jadi guru harus berperan proaktif dalam hal ini. Ya, terutama guru BP ya. Jadi ketika anak itu mengalami masalah atau kesalahan kasus, cepat lapor dan terbuka. Nah, baru sistem komunikasinya harus lancar dan baru upaya apa yang harus diselesaikan kita lihat dulu kondisinya.